Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Agustianingrum dari SDN 26 Sungai Bun, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Berikut saya akan memaparkan tugas 1.4.A.9 Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-7. Selamat menyaksikan. Perkenalkan Bapak dan Ibu pembimbing saya, yaitu Ibu Harsiana Wardani SPD MPD selaku fasilitator dan Bapak Hendri SAG MPD selaku pengajar praktik. Adapun susunan kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan yaitu pertama, pembuatan keyakinan kelas, dan yang kedua, pengimbasan atau diseminasi budaya positif di SDN 26 Sungai Bun, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Adapun yang melatar belakangi kegiatan aksi nyata saya yaitu murid tidak suka peraturan, cenderung berperilaku tidak disiplin, dan hanya terlihat patuh apabila mendapatkan motivasi dari luar dirinya. Murid belum memiliki nilai kesadaran dari dalam dirinya akan pentingnya disiplin positif. Tujuan aksi nyata saya yaitu 1. Memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati atas kesadaran dari dalam dirinya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Kedua, mewujudkan murid yang berkarakter disiplin positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur kegiatan aksi nyata saya adalah 1. Murid dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati atas dasar kesadaran dari dalam dirinya sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab. Kedua, terwujudnya pembiasaan-pembiasaan positif yang menunjukkan perilaku yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas serta meminta izin untuk melakukan pembiasan materi atau diseminasi kepada seluruh warga sekolah SDN 26 Sungai Bun. Kedua, membuat keyakinan kelas. Ketiga, melakukan kegiatan pengimbasan atau diseminasi pada rekan sejawat mengenai konsep modul budaya positif dan berkolaborasi dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Keempat, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas untuk membentuk keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kelima, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Adapun dukungan yang saya butuhkan yaitu 1. Dukungan dari seluruh warga sekolah, terutama kepala sekolah, rekan guru, murid, dan orang tua untuk mewujudkan budaya positif. Kedua, sarana dan prasarana untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Ketiga, orang tua dalam mewujudkan budaya positif di rumah. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Yang pertama, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru tentang pentingnya penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas di kelas masing-masing, serta meminta izin untuk melakukan pembiasan materi atau diseminasi kepada seluruh warga sekolah SDN 26 Sungai Bun. Dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita buat secara bersama antara ibu dan kamu untuk menciptakan kelas kita ini supaya menjadi kelas impian
keunggulan yang kamu harapkan? Kamu punya harapan sama kelas ini? Punya. Apa yang kamu harapkan yang terjadi pada kelas ini? Ketenangan, kebersihan, kenyamanan, tertib, disiplin, bertanggung jawab. Itu yang kita harapkan yang ada di dalam kelas ini. Suka nggak kalau kelasnya ribut? Kelasnya kotor? Enak nggak belajar kalau kelasnya kotor? Nah, jadi oleh karena itu kita membuat kesepakatan, ya. Apa kesepakatannya? Nanti kamu mengharapkan kelas ini menjadi seperti apa? Kamu tuliskan di stick note yang akan ibu bagikan. Setelah itu, kamu tempelkan di papan tulis yang sudah ibu buat. Nih, kamu tempelkan di sini. Misalnya kamu mengharapkan kelas ini memiliki nilai yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab seperti apa yang kamu mau? Tuliskan sikap yang diharapkan dan juga sikap yang tidak diharapkan. Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas ya? Nah, nanti pada saat kamu menuliskan, kalau masih bingung boleh nanya. Nanyanya bagaimana? Dengan cara yang sopan. Gimana cara sopan? Angkat tangan terlebih dahulu. Oke, ini dibagikan ya. Oke, gimana? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Oh iya, silakan berdiri. Mau nanya apa? Oke, Mecha nanya, boleh nggak Bu nulis sikapnya lebih dari satu? Boleh ya, karena ini adalah harapanmu, impianmu terhadap kelas ini. Jadi sangat boleh. Sekarang silahkan kalian buat sudah? Yang sudah maju ke depan silahkan ditempel di papan tulis sesuai dengan kolom yang sudah disediakan. Silahkan. Oke, kalian yang sudah boleh duduk. Udah? Yang lain udah? Udah semua? Udah. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu minta salah satu murid untuk membacakan apa yang sudah ditempelkan oleh teman-teman. Boleh, silakan. Rangga ya. Mengerjakan PR, membayar pemiliknya tepat waktu, menghormati kepada orang lain, tidak mengejek teman, tidak ikut saat buruk, Menjelaskan selalu berterima kasih. Boleh ada kelas, tidak membuang sampah sembarangan. Oke, ini
pergerakan supaya lebih mudah untuk kita ingat dan kita terapkan. Oke, sekarang Tahapan yang keempat yaitu membuat poster keyakinan kelas dengan menggunakan aplikasi Canva, kemudian menempelkannya di mading kelas. Kegiatan aksi nyata yang kedua yang saya lakukan setelah membuat keyakinan kelas yaitu melaksanakan kegiatan diseminasi di SDN 26 Sungai Bun mengenai pemahaman konsep budaya positif dan berbagi pengalaman dalam menerapkan budaya positif di SDN 26 Sungai Bun, Kecamatan Kembayan, Kalimantan Barat. Sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa atas nikmat kesehatan jasmani dan rohani yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan SDN nomor 26 Sungai Bun ini untuk mengikuti kegiatan aksi nyata dan diskusi visi prakarsa perubahan sekolah. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDN 26 Sungai Bun, Bapak Sunyoto SPDSD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN nomor 26 Sungai Bun. Dan yang kami hormati kepada siswa-siswi yang turut ambil alih dalam kegiatan pada hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu yang berbahagia, ada pun susunan acara yang akan kita lalui bersama pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, doa pembukaan, kedua, kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 26 Sungai Bun, yang ketiga, kata sambutan kegiatan inti, yaitu pemaparan diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak Putri Dwi Agustianingrum SPD. Dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengantar kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengambil sikap hening sejenak. Bagi yang beragama Katolik, saya mohon izin untuk memimpin doanya. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berkumpul guna mengadakan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak. Untuk itu, kami hendak memanjatkan doa. Kami mohon agar Engkau memberi hikmah serta penyertaan selama jalannya kegiatan kami hari ini, agar berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga meminta supaya hanya Roh Kudus yang menyertai kami dalam rangkaian kegiatan hari ini. Terima kasih Tuhan. Semoga Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala aktivitas dan kegiatan kami hari ini. Demi Kristus Tuhan dan Pemantaran kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, agar tidak terlalu lama mengulur waktu, kita masuk ke acara kita yang kedua, yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 26 Sungai Bun. Kepada Bapak Sunyoto SPDSD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan
puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat di antara nikmat-nikmat yang telah terlimpahkan pada kita, yaitu nikmat sehat, sehingga kita di pagi yang indah ini bisa berkumpul bersama di ruangan SDN 26 Singapura yang kita banggakan. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini merupakan kegiatan dari presentasi dari Ibu Putri Dwi Agustina Ningrum SPD dalam kegiatan sebagai calon guru penggerak. Harapan saya, marilah kita bersama-sama mendengarkan, memperhatikan apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu sebagai pengantar materi dalam aksi nyata yang kiranya aksi nyata tersebut adalah memberikan nilai tambah dari proses pembelajaran yang selama ini kita jalani. Mudah-mudahan kegiatan ini nantinya bisa berjalan dengan lancar. Dengan itu harapan saya, marilah kita bersama, mudah-mudahan dan doa kita kepada Ibu Putri Dwi Agustina Ningrum nantinya bisa berhasil menjadi guru penggerak di Kecamatan Tembayan, khususnya di SDN 26 Singapura. Nah, untuk itu tidak begitu mungkin membuang waktu karena materi yang ingin disampaikan cukup banyak. Aku akhiri sampai sini pengantar dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah Bapak Sunyoto SPDSD yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Untuk kegiatan yang selanjutnya, kita memasuki kegiatan inti, yaitu pemaparan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak Ibu Putri Dwi Agustina Ningrum. Kepada Ibu Putri kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan SDN 26 Singapura kita cintai ini. Kemudian tidak lupa saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh rekan-rekan Dewan Guru di SDN 26 Singapura yang saya banggakan. Adapun hari ini ada dua agenda kita. Saya mau mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semuanya. Agenda kita hari ini ada dua. Yang pertama, tugas aksi nyata saya yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Jadi agenda yang kedua, nanti kita akan masuk ke sesi diskusi visi dan misi prakarsa perubahan sekolah yang akan dibersamai oleh Bapak Pengajar Praktik. Untuk yang pertama ini, tidak lupa saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh Dewan Guru, karena berkat Bapak Ibu semua kegiatan hari ini dapat terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan lancar hingga selesai nanti. Kemudian untuk diketahui Bapak Ibu, saya mengikuti pelatihan guru penggerak ini ibarat kata baru langkah awal.
baru sejengkal ibaratnya. Karena apa? Masih ada beberapa bulan ke depan untuk kami berjuang menyelesaikan pendidikan ini. Dan sebenarnya guru penggerak ini kalaupun nanti dinyatakan lulus, itu adalah hanya sebagai bonus bagi saya. Yang terpenting bagi saya adalah ilmunya, pengalamannya, serta manfaatnya. Itu yang paling penting yang saya harapkan untuk sekolah kita. Semoga ini menjadi motivasi bagi rekan-rekan yang lain untuk menyusul saya nanti dari SD 20 Sungai pun kalau bisa ada 5-6 orang guru penggeraknya, kan itu menjadi luar biasa sekali gitu ya. Bu Inga, Bu Ida, Bu Emi, ya, Bu Pipi, Pak Iin, semuanya. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita. Oke, ini saya ingin memperkenalkan pembimbing saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Fasilitatornya Ibu Harsiana Wardani, domisilinya di Jogja. Kemudian Bapak pengajar praktik Bapak Hendri SNI MPD ini Bapak kepala sekolah di SDN Sanggar. Berikutnya. Nah, adapun diseminasi ini, yang dimaksud dengan diseminasi ini yaitu kami sebagai calon guru penggerak ini kan diberikan 3 modul Bapak Ibu yang harus kami selesaikan. Yang sedang saya laksanakan ini baru modul ke-1. Modul ke-1 dibagi menjadi 4 modul lagi. 1.1, 1.2, 3, dan 4. Nah, sekarang saya sudah sampai modul 1.4. Pada bagian akhir modul 1.4 ini, kami seluruh calon guru penggerak diberikan tugas untuk melaksanakan diseminasi. Diseminasi itu artinya saya memberikan pembiasan materi atau penyampaian materi yang pernah kami dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan yang paling utama pada modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Jadi di sini Bapak Ibu, kapasitas saya bukanlah untuk menggurui, itu bukan juga yang paling banyak ilmu, itu bukan. Tapi di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk saling kita belajar bersama, berkolaborasi bahu-membahu demi kemajuan dan kebaikan daripada sekolah kita ini. Next. Tugas yang diberikan kepada kami yaitu menyampaikan 7 buah konsep. Nah, ini konsepnya lumayan dalam sebenarnya ya Bapak Ibu, tapi nanti akan saya usahakan sesingkat mungkin menyampaikannya karena ini banyak sekali. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di sini kita garis bawahi ada kata perubahan. Nah, perubahan seperti apa yang dimaksud daripada kurikulum merdeka yang ke depan akan kita laksanakan secara serentak. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi nanti akan kita bahas. Sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya masing-masing untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini sesuai atau sejalan dengan cita-cita dari Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara itu selalu menyebutkan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu bisa kita lihat pada ujung itu. Profil pelajar Pancasila itu sendiri ada 6 elemen. Yang pertama
berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Itu yang diharapkan nanti. Selain anak yang pintar juga harus memiliki 6 elemen daripada pelajaran Pancasila. Nah, kembali kepada pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebelumnya kita sama-sama tahu kalau pembelajaran di kelas kita kan selama ini kita laksanakan secara klasikal ya Bapak Ibu. Maksudnya dalam satu kelas kita samaratakan kemampuan anak, pelayanan yang kita berikan. Nah, namun dalam perubahan paradigma belajar ini, kita sebagai guru diberi tantangan baru yang nanti juga akan diterapkan pada kurikulum merdeka, yaitu kita memberikan pelayanan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuannya. Jadi tidak boleh disamaratakan lagi. Nah, jadi di situ kita dituntut untuk misalnya ada anak yang jago bahasa Indonesia, tetapi saat dikasih tugas matematika 5x5 kan mudah bagi teman yang lain, tapi bagi dia sulit. Kita langsung melabeli anak itu, kok kayak gini aja nggak bisa. Kita lebih cenderung fokus pada kekurangannya dibanding, padahal kita bisa lebih mengasah di bagian kemampuannya di bidang bahasa Indonesia. Jadi kita tuh melihat keunikan tiap anak. Tidak boleh kita samaratakan, itu yang dimaksud. Next, kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu disiplin positif. Nah, jadi sebelum masuk, saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu yang ada di sini. Menurut Bapak Ibu, bagaimana sih disiplin itu? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Itu tentang pertanyaan bagaimana disiplin itu menurut pandangan Bapak Ibu. Disiplin di sini yaitu semua warga sekolah, baik itu sekolah, guru, kemudian siswa dan tenaga pendidik lainnya menjalankan semua ketentuan yang telah disepakati ataupun disebut dengan tata tertib sekolah. Terima kasih. Ada tambahan? Ada tambahan? Ya, lanjut ya. Nah, dari Bapak Kepala Sekolah tadi menyampaikan kalau disiplin itu bukan hanya ke murid saja, tapi gurunya juga lebih kepada mematuhi peraturan yang telah disepakati gitu ya Pak. Oke, baik. Nah, kemudian yang kedua, kata disiplin dalam budaya kita ini cenderung dikaitkan dengan rasa ketidaknyamanan. Nah, menurut Bapak Ibu setuju tidak dengan kalimat ini dan mengapa bisa dikatakan demikian? Bu Rani? Jadi mengenai kata disiplin, memang kita mengucapkan mudah. Namun untuk mencapai hal itu banyak rintangan, banyak tantangan untuk menciptakan kata disiplin. Nah, menurut saya memang kita sebagai negara tentunya tidak bisa melawan dari kata disiplin, karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan disiplin itu akan menghasilkan yang baik. Jadi tantangan-tantangan yang ada bisa kita memilih bagaimana caranya. Ya contohnya tentang Pak Nabi kemudian apa yang kita ditugaskan oleh atasan kita, biarpun itu sulit, kita harus melaksanakan sesuai kemampuan kita. Apabila mengalami kendala, rintangan, kita bisa meminta kan atasan kita bagaimana Pak cara
lain. Dan untuk anak-anak ini memang sangat sulit sekali di membudayakan tentang disiplin. Yang hari guru sudah mengingatkan, misalnya kasih PR, nah waktunya misalnya hari Sabtu itu kasih PR, Senin ada ini 2 hari. Ternyata yang ada di lapangan tidak sesuai harapan kita. Kadang kita ada mau mulai lah, mulai yang tidak sebagaimana yang kita harapkan. Itu ya Bu ya. Iya, karena apa? Udah lewat share WA, udah secara langsung. Ternyata masih ada anak-anak itu yang mengabaikan perintah dari guru tersebut. Itu dan salah satu rintangan yang susah ini. Karena kan baik ada lagi. Terima kasih kepada Ibu Rani. Saya simpulkan tadi menurut pendapat Bu Rani, disiplin ini kalau untuk kita bisa berkomunikasi gitu ya Bu, mengenai berita yang diberikan oleh bapak sekolah misalnya atau peraturan di sekolah. Tapi yang sulit ini justru anak-anak gitu ya Bu ya. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita dan yang akan kita bahas. Ya, lanjut berarti kenapa masih ada yang seperti itu? Ya itu tadi mungkin ada rasa ketidaknyamanan pada diri anak gitu ya Bu ya. Kalau ada PR ini kan seakan apa ya, malas ngerjainnya gitu ya Bu ya. Nah itu kan kita cap sebagai anak yang tidak disiplin. Oke baik, kita lanjut. Mendengarkan peraturan, tidak sedikit siswa merasa terkekang, terikat dan merasa diatur-atur. Inilah yang menjadi alasannya. Makanya masih banyak peserta didik kita yang sulit sekali untuk kita terapkan disiplinnya. Nanti kita akan bahas kenapa bisa begitu dan bagaimana caranya. Oke. Di sini makna disiplin itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Tantangannya bagaimana caranya kita merubah disiplin yang mengekang bagi anak tadi, anak merasa terkekang, menjadi disiplin yang positif, di mana siswa tidak lagi merasa tidak nyaman, terkekang, terikat atau merasa diatur-atur. Harapannya kalau anak merasa tidak terkekang, merasa nyaman, dia akan muncul rasa disiplin dari dalam dirinya. Karena kalau kita kasih PR, ini harus dikumpul Senin, kalau enggak cuci WC misalnya. Kalaupun dia mengerjakan, tapi ada rasa keterpaksaan karena takut dihukum. Nah, itu yang mau kita rubah dalam disiplin positif ini. Caranya bagaimana? Dengan menumbuhkan motivasi intrinsik atau dari dalam diri siswa agar mereka memiliki kesadaran diri dalam sikap disiplin yang positif. Untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Dari modul yang saya pelajari, dapat saya simpulkan bahwa disiplin itu harus terlahir dari dalam diri anak. Bukan karena takut dihukum atau mengharap ujian, imbalan, atau bahkan hanya karena ingin menyenangkan guru. Nah, itu yang mau kita bahas nanti. Bagaimana caranya kita menciptakan disiplin yang tumbuh dari dalam diri anak, bukan dari faktor luar. Di sini siswa memiliki kesadaran diri dalam diri bahwasanya disiplin itu adalah penting untuk dirinya, bukan takut dihukum. Bisa mengerjakan PR, itu penting untuk saya ilmunya. Jadi dia dengan legowo atau ringan hati mengerjakan itu tanpa harus takut dihukum nih, kerjakanlah, kan ada rasa keterpaksaan di situ ya Bapak Ibu. Nah itu yang mau kita ubah. Nah di sini pada tabel ini ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang mungkin selama ini kita abaikan, namun itu sangat penting sekali dalam menciptakan budaya
disiplin positif pada anak. Seperti nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan, misalnya anak sebelum belajar harus wajib kita tuntut untuk selalu berdoa, bertanggung jawab, berdikari, harga diri, kerajinan, dan lain sebagainya. Nanti saya share PPT-nya kepada Bapak Ibu semua. Kita masuk ke konsep yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia di sini mencakup bukan hanya anak didik kita, tapi kita juga sebagai manusia dewasa. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, itu seperti pangan, sandang, papan. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga, atau kekuasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Jadi kenapa ini kita bahas untuk modul budaya positif? Karena ini sangat ada erat kaitannya dengan perilaku yang diperbuat oleh anak. Jadi begini Bapak Ibu, kita harus mengetahui kebutuhan dasar anak dulu, ada 5. Jadi setiap mereka melakukan sesuatu atau melakukan pelanggaran, kita bisa tahu si anak ini kayak gini, kebutuhan dasar yang mana sih yang ingin dia penuhi. Misalnya ada anak yang belum jam istirahat, tapi Bu, kapan istirahat Bu? Bu, udah hujan belum Bu? Jadi belajarnya tidak fokus. Kenapa kamu seperti itu? Lapar Bu, ternyata dia belum makan. Ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi, sehingga dia melakukan hal itu. Nah, jadi untuk menciptakan disiplin positif, kelima kebutuhan dasar ini diusahakan sudah terpenuhi dahulu, agar perilaku yang tercipta juga perilaku yang positif, seperti itu. Kemudian motivasi perilaku manusia atau dorongan serta motif keadaan di dalam diri pribadi seseorang yang merupakan pemicu dalam melakukan suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Contoh satu lagi, ada anak yang di dalam kelas kalau kita mengajar bosan dia, misalnya kan biasa gitu ya Bu ya, mulai dia cari perhatian, bangku teman kita kan di depan nih mulai nih, kamu kenapa kayak gitu? Ternyata ada kebutuhan dasar kesenangan dan kebebasan yang ingin dia penuhi. Mungkin dia bosan dengan cara kita mengajar. Bu, dari tadi disuruh nyatat terus Bu, capek katanya. Nah, itulah yang menjadi berarti dia membutuhkan sesuatu yang baru yang berupa kebebasan dan kesenangan di kelas ini supaya dia tidak bersikap seperti itu. Bisa dengan cara kita pembelajaran kita berikan yang hari ini misalnya mencatat, ya besok kita bermainan, kuis dan lain sebagainya. Oke, next. Masuk ke konsep yang keempat, motivasi perilaku manusia. Tadi kan kita sudah nyinggung sedikit mengenai perilaku ya, apa yang memotivasi peserta didik melakukan sesuatu tindakan. Nah, ternyata ada 3 hal lagi yang menjadi motivasi kuat seorang anak, bukan hanya murid kita, tapi putra putri di rumah juga melakukan perilaku yang kadang menyimpang atau tidak sesuai aturan yang kita buat. Yaitu yang pertama, melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nampaknya patuh gitu kan, patuhnya disiplin, ternyata kepatuhan yang terlihat itu karena takut dihukum, bukan dari dalam, bukan karena dia sadar. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi contoh, siswa melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat penghargaan berupa pujian, imbalan dari gurunya, dan ini juga merupakan motivasi dari luar. Nah, yang datang dari luar, aku mau datang cepet supaya dipuji Pak Yuto misalnya. Bagus nih datang awal, bisa seperti itu kan. Dia senang, besok aku mau datang awal lagi supaya dipuji lagi. Nah, kekurangannya apa Bapak Ibu? Sebenarnya kita memberikan penguatan yang positif, tapi ada nilai negatifnya. Kalau Pak Nyoto tidak masuk, dia mau datang awal, tidak ada lagi
Tok siap-siap datang. Tuh, karena faktor dari luar tadi kan, bukan dari dalam dirinya. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Nah, yang nomor 3 inilah yang harus mau tidak mau kita terapkan supaya tercipta budaya positif. Contoh, siswa melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya, sadar dengan apa yang dia lakukan adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Inilah yang kita sebut dengan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Contoh, kalau anak dia tak sadar belajar itu penting untuk dia, mana dia mau belajar? Mama bapaknya jadi singa pun belajar pun terpaksa, akhirnya tak ada yang masuk otak. Tapi anak yang sudah memiliki motivasi intrinsik, tanpa disuruh pun, bentar lagi saya mau ujian, saya harus belajar tanpa disuruh. Nah, itu yang akan kita terapkan. Next. Konsep yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dari tadi kan udah ada dibahas-bahas restitusi. Mungkin Bapak Ibu di sini udah pernah mendengar apa itu restitusi atau bahkan baru ini. Nah, ini kita kenalan dulu apa yang dimaksud dengan restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita garis bawahi kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi begini maksudnya Bapak Ibu. Kalau ada anak yang salah, kita hukum, kita marah, apalagi di depan umum. Maksud kita baik, ya kan? Bagus. Supaya anak ini menyadari kesalahan, supaya disiplin, tidak mengulangi dan lain sebagainya. Tapi dari dalam diri si anak, aku malu, aku minder, aku orang yang gagal. Jadi dia kembali pada kelompoknya, diajak temannya. Tadi dimarahin Pak Yoto, misalnya. Jadi dia kembali dengan kelompoknya dengan karakter yang gagal. Aku anak yang gagal selalu buat masalah, jadi dia minder. Nah, dengan restitusi ini kita harapkan setiap ada anak yang melakukan kesalahan, dia dapat kembali pada kelompoknya, tapi justru dengan karakter yang lebih kuat, bukan sebaliknya, gitu. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu, ternyata kita selama ini menduduki 5 posisi kontrol diri. Jadi di sini Bapak Ibu diminta untuk merefleksi diri. Kira-kira Bapak Ibu selama ini berada di posisi kontrol mana? Kalau saya jujur menghukum iya, dulunya ya Bapak Ibu, pembuat rasa bersalah juga saya pernah, teman juga pernah, pemantau juga iya, manajer yang belum, yang sedang diusahakan. Ini maksudnya bagaimana? Tingkatan paling positif kontrol yang paling positif. Dari kelima posisi kontrol ini, 2 yang negatif, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang teman, pemantau dan manajer itu posisi kontrol yang positif. Coba Bapak Ibu kira-kira sama ini udah pernah di posisi yang mana? Pak Nyoto gimana Pak? Yang mana Pak? Pembuat rasa bersalah. Pemantau juga biasa saya lihat, teman juga, ya. Jadi disinilah kita diminta untuk merefleksi diri kita, memperbaiki diri kita, agar kita tidak lagi menempatkan diri kita pada posisi kontrol yang negatif. Alasannya kenapa Bu? Tapi anak kalau dihukum tuh patuh Bu, kalau tidak dihukum tuh ngeyel gitu kan? Memang betul, tapi patuhnya sifatnya jangka pendek atau sementara. Misalnya ada Bu Indah, ada Bu Indah patuh, tidak ada Bu Indah udah. Tidak ada Bu Indah, kita bebas. Nah itu yang kita hindari. Bagaimana caranya? Tidak ada Ibu Indah, anak-anak tetap disiplin, tetap mematuhi peraturan. Begitu. Selanjutnya, ini contoh kalimat-kalimat yang menggambarkan dari kelima posisi kontrol guru ini. Yang pertama, patuhi aturan saya, mas ya. Saya hukum tuh. Gak tahu alasan anak itu melakukan kesalahan apa, pokoknya awas kamu udah salah. Keliling lapangan 5 kali misalnya. Yang kedua,
membuat rasa bersalah. Sudah berkali-kali Bapak kasih tahu, kalau ini cenderung datar suaranya, tapi nusuk. Kamu benar-benar sedang bikin Bapak kecewa. Gimana kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Kan mikir saya, aduh, kena marah di pulang rumah. Dia identitas dia gagal nih, menjadi anak yang gagal, anak yang tidak berguna. Nah itu yang terlahir dari dirinya. Padahal maksud kita kan supaya dia berpikir, supaya dia tidak mengulang lagi. Tapi tingkat emosional anak itu beda. Dia malah nerimonya, aduh saya buat salah lagi, kenapa ya saya selalu bikin masalah. Dia merasa gagal, jadi anak gagal. Yang ketiga, ya sudah, ini posisi kontrol teman nih. Ya udah, kali ini tidak apa-apa, nanti kita akan dibereskan. Nanti dia kamu tuh, kayak menyetarakan diri dengan posisi dengan si anak sekarang. Yang terakhir, manajer. Nah ini posisi kontrol yang paling baik yang diharapkan dapat membantu anak menyelesaikan masalah tanpa kita memberikan hukuman. Apa itu misalnya? Kita tanya baik-baik si anak, tapi nanti akan dibahas lebih lanjut pada segitiga restitusi ini. Ada garis besar saja dulu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan? Kamu sebenarnya kenapa bisa seperti ini? Jadi kita tanya, kita mengajak anak untuk berpikir salahnya di mana, kemudian bagaimana untuk memperbaikinya. Dia yang mikir sendiri. Ya Bu, saya salah Bu, ya Bu, nanti saya pel Bu, lantai yang sudah saya kotorkan. Nah, itu kan dia mikir sendiri, inisiatif dari dia. Kalau hukum, pokok misalnya kan enggak. Dia akan lantai, bersihkan lantainya. Anak tidak sempat mikir, salah dia apa yang harus dilakukan, langsung bersihkan. Seperti itu. Oke, next. Nah, posisi kontrol yang diharapkan bagi kita sebagai guru yaitu posisi kontrol yang positif. Yang paling positif itu yang kelima tadi, yaitu posisi kontrol manager, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Jadi manajer ini kadang-kadang nggak manajer terus, kadang bisa jadi teman, kadang bisa jadi pemantau, seperti itu. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid kita. Nah, tadi ada disebut masalah identitas positif. Jadi disiplin itu ternyata ada identitasnya Bapak Ibu. Saya juga baru tahu setelah mempelajari modul ini. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini kita bahas dulu yang identitas gagal. Misalnya kita kasih hukuman pada anak yang berbuat kesalahan. Apa saja efeknya, dampaknya? Satu, menyakitkan. Nah, misalnya anak ini terlambat, apa alasannya langsung kita suruh misalnya, yaitu menyakitkan bagi salah satu pihak. Dua, merasa tidak nyaman. Yang ketiga, murid menjadi takut. Yang keempat, sifatnya memaksa. Dan yang kelima, menyembunyikan kesalahan atau berbohong. Nah, ini yang paling bahaya juga. Akhirnya anak itu berbohong karena takut dihukum. Nah, padahal kita mengharapkan anak ini jujur, gentle, salah, harus berani mengakui kesalahan. Tapi karena hukuman yang sifatnya menyakitkan, tidak nyaman dan sebagainya, anak nggak mau bohong. Kemudian yang keenam, murid menjadi rendah diri atau minder. Maksudnya balik ke kelompoknya, dia merasa minder, merasa menjadi anak yang gagal. Kemudian, nah ini juga penting, penghargaan. Kita kan kemarin kalau habis bagi rapor bertanya ya, tak boleh pakai ranking kah sekarang? Kan? Dia mau bingung, kok tak boleh pakai ranking? Padahal kalau ranking ini kan justru memicu anak ke depan ya kalau bisa berprestasi lagi, mempertahankan
prestasi atau lebih meningkat. Tapi memang betul penghargaan itu ada nilai positifnya, tapi ada juga nilai negatifnya. Sekolah kenapa nggak boleh pakai ranking karena bukan lomba? Kalau lomba iya, ada juara 1 dapat hadiah. Tapi ternyata saya di sini, oh iya betul juga ya. Dengan memberikan penghargaan itu dikatakan tidak efektif. Kenapa? Karena disiplin pada anak hanya dia melakukan disiplin hanya karena mengharapkan ini penghargaan itu. Kalau ada penghargaan itu malas dia, tidak mau dia disiplin. Nah, kedua, merusak hubungan atau muncul rasa iri. Misalnya, Bu Lingga, misalnya Lingga, ada guru kita namanya Lingga terus yang dipanggil Bu Guru. Enggak pernah, bisa lah aku sebenarnya. Misalnya, ada muncul hubungan yang tidak ada atau merasa iri. Ketiga, mematikan kreativitas. Maksudnya, aku kayak gini aja udah dapat penghargaan. Dia cukup sampai di situ. Padahal kalau anak itu padahal masih memiliki kreativitas yang lebih lagi. Tapi karena dia merasa sampai di situ dia udah dapat penghargaan, ya dia udah merasa cukup. Begitu. Lanjut. Menghukum dengan sistem ranking yang tadi. Oke lah, yang juara 1 sampai juara 3 termotivasi ya Bapak Ibu. Senang, orang pun senang status di sosial media. Anakku juara 1 di foto rapotnya. Bagaimana dengan anak yang paling ujung? Sudah 18, ranking ke-17. Dia merasa gagal di kelas. Minder sendiri, pulang ke rumah digosok lagi oleh mama bapaknya. Apakah bagaimana dengan mental si anak? Aduh aku gagal, ternyata padahal dia ini sebenarnya pintar nari, pintar puisi, itu yang kita katakan menghukum dengan sistem ranking. Lanjut, yang kelima, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Next. Nah ini konsep tadi kan yang gagal, yang ini yang sukses. Ada kan ada 4 cara kita menghadapi anak yang bermasalah. Pertama, kita berikan hukuman. Yang kedua, kita berikan penghargaan bagi yang berperilaku positif. Yang ketiga, konsekuensi. Konsekuensinya apa sih? Nah, kalau hukuman itu kan kita buat secara sepihak. Kamu nak kerja PR ya? Cuci WC. Mau nggak mau lah anak cuci WC misalnya. Kalau konsekuensi itu kesepakatan dibuat kayak gini. Anak-anak, Bu Rani tadi bilang, hari Sabtu ini Ibu kasih PR, hari Senin harus dikumpul. Kira-kira yang nggak kumpul, apa nih konsekuensinya? Bu, nyatet ya Bu 10 lembar Bu. Bu didenda Bu 5.000, nggak Bu 10.000. Nah itu kesepakatan. Nah begitu sampai hari Senin, ternyata si Adira tidak mengerjakan PR. Nah Adira, ingat tadi kalau hari Sabtu apa konsekuensinya? Bayar denda Bu 10.000, boleh nggak Bu nyicil 1.000 dulu? Kan? Nah yang lain nih ngerja semua, yang nggak pernah ngerja jadi ngerjakan PR, fokus misalnya nggak pernah ngerja PR, tiba-tiba ngerja PR, saking takutnya bayar denda. Nah itu masih motivasi dari luar gitu. Konsekuensi ini bagus juga sebenarnya, kita bersepakatan kan, disetujui oleh anak kita juga, jadi anak sadar. Tapi penguatannya tuh jangka pendek, kalau tidak ada konsekuensi ya malas lagi. Nah itu yang dikatakan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Kalau tidak kita monitoring, balik lagi dia ke semula gitu. Terus stimulus respon, dia menunggu stimulus dari kita baru dia respon. Contoh, kita lupa nih udah buat kesepakatan, ya udahlah nggak apa-apa lah, tapi besok dikumpul ya. Nah, gitu ya kan? Nah itu stimulus dan respon. Tapi kalau guru yang tegas, kan udah kita sepakati bayar 5.000, tapi 5.000 enggak, pokoknya harus 5.000. Pinjamlah sama imam bibit di kantin, pinjam 5.000, besok saya ganti misalnya kan. Nah itu murid menghargai peraturan, ya betul, dengan konsekuensi mereka menghargai peraturan. Dan kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kurang dia berpikir. Kita lanjut restitusi. Nah ini yang paling positif. Apabila ada anak yang melanggar peraturan, bagaimana cara menghadapinya? Kalau nggak boleh dengan hukuman Bu Putri, masa dia berperilaku baik
juga boleh kita beri penghargaan, tapi tidak dengan berlebihan. Nah, yang paling bagus itu restitusi. Apa tadi restitusi? Mengembalikan anak yang kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, gitu kan? Oke, yang pertama, murid bertanggung jawab akan perilakunya. Dua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ada guru, kalau dia berbuat kesalahan dia sadar, dia memperbaikinya tanpa harus tunggu Bu Ulan marah dulu, misalnya begitu. Murid menghormati dirinya dan orang lain, maksudnya menghormati dirinya. Aku telah membuat kesalahan, aku harus memperbaiki ini. Artinya kan dia menghormati dirinya dan orang lain juga. Selanjutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Next, kita sampai pada konsep yang keenam, yaitu keyakinan kelas. Nah, apalagi ini? Selama ini kan kita selalu dalam ruangan kelas punya peraturan masing-masing. Betul nggak Bapak Ibu? Kelas 4 ada peraturannya sendiri, kelas 5 dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh, kalau di kelas 6 tuh nggak boleh kayak gini, di kelas 4 nggak boleh kayak gini, tapi di kelas tuh boleh. Nah, itu yang dinamakan dengan peraturan. Peraturan ini cenderung dibuat sepihak. Pokoknya kelas 4 nggak boleh gini ya, kelas 6 nggak boleh gini. Nah, itu yang dinamakan peraturan. Sekarang udah nggak boleh lagi Bapak Ibu dan peraturan kelas. Waduh, gimana nih kan gitu. Tapi kita ganti dengan yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sesuatu yang kita yakini bersama dengan anak-anak, yang berasal dari pernyataan pikiran untuk menjadi nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Nah, pada keyakinan kelas ini diharapkan nanti di semua kelas kita punya keyakinan kelasnya masing-masing, dibuat bersama anak misalnya. Ini biasanya dilakukan pada awal ajaran dan bisa kita perbaiki terus. Misalnya anak-anak di kelas 3 maunya kelas ini seperti apa, kita sepakati bersama, kita buat keyakinan bersama. Oh Bu, Pak kata misalnya Gabut, saya maunya kelas 3 ini kalau belajar jangan beribut, nggak boleh ngejek teman. Nah, itu nilai apa sih kalau nggak boleh ngejek teman? Keyakinan apa sih? Menghormati orang lain. Berarti kita tulis di situ saling menghormati, begitu. Jadi bahasa yang kita gunakan dalam membuat keyakinan kelas itu secara universal atau mencakup semua. Karena kalau kita tulis satu persatu keyakinan banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita secara umum saja kita tuliskan, selalu kita ingatkan kepada anak keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat bersama. Kemudian latar belakang pembentukan keyakinan kelas ini adalah dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai disiplin positif, di mana disiplin positif merupakan salah satu unsur terbentuknya budaya positif. Bagaimana kita mau menciptakan budaya positif? Ya harus dengan disiplin positif terlebih dahulu. Mengapa keyakinan? Nah, ini tadi karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Contoh lagi nih Pak Ibu, orang pakai helm. Ada dua tipe orang. Pertama, orang pakai helm karena dia takut ditahan polisi. Dan dia belum punya keyakinan dalam dirinya itu Bu. Tapi kalau orang yang sudah menyadari atau memiliki keyakinan dalam dirinya, pakai helm ini untuk keselamatan, tidak ada polisi pun, tidak dekat pun dia akan menggunakan helm. Jadi motivasinya dari dalam. Kalau takut ada polisi, berarti motivasi masih dari luar. Iya, di akhirnya kan gitu. Oke, next. Ciri-ciri keyakinan kelas kita sebagai guru memfasilitasi murid. Yang pertama, lebih abstrak tadi, maksudnya bahasanya umum gitu ya, tidak rinci. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Positif dan artian jangan kita tulis tidak boleh mengejek teman. Ada kata tidak, ini kan negatif, tapi kita ganti saling menghormati. Atau jangan
lari-lari saat kelas 3 lagi belajar. Kita ganti dengan kata jalan yang pelan. Nah, jadi kalimatnya kita ubah ke kalimat yang positif. Itu lebih mudah diterima anak daripada kita menggunakan kalimat yang negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas selain kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah contoh yang sudah saya laksanakan di kelas 6. Saya membuat keyakinan kelas di kelas 6. Jadi yang pertama yang saya lakukan mengenalkan keyakinan kelas dulu kepada peserta didik. Saya ajak anak-anak diskusi nih. Nah, maunya kelas ini seperti apa? Sama-sama kita ciptakan suasana yang kalian inginkan. Kemudian yang kedua, kami bersama-sama menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik. Saya berikan kertas, mereka tulis mereka maunya kelas yang seperti apa. Baru kita tempelkan di papan. Setelah itu kita rangkum. Kita ambil garis-garis besar. Kalau mau tulis semua kan banyak sekali ya. Setiap anak punya keinginannya masing-masing. Nah, selanjutnya anak-anak saya ajak membuat poster keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan menggunakan aplikasi Canva. Jadi di sini selain anak menumbuhkan rasa keyakinannya, mereka juga saya latih untuk menggunakan IT. Nah, seperti itu untuk dapat menyesuaikan diri dengan tantangan global. Selanjutnya, kebiasaan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self-disiplin pada peserta didik. Di ujung sana itu ada contoh poster keyakinan kelas yang sudah dibuat dan kami tempel. Jadi setiap hari anak bisa baca jadi ingat, tertanam di dalam dirinya. Okay, next. Konsep terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Saya mau tahu tanggapan dari Bapak Ibu. Apa yang akan kita lakukan jika murid melanggar keyakinan kelas? Apakah kita membiarkannya atau justru sebaiknya kita maafkan saja? Kita boleh menghukum tadi nih. Udahlah, malas biarkan aja lah, atau udahlah maafkan. Tapi tidak juga boleh gitu, karena kita kan tujuannya menciptakan disiplin positif gitu kan. Nah, contoh kasus saat pembelajaran praktik misalnya olahraga, ada siswa tidak menggunakan pakaian kerja sesuai kesepakatan kelas. Kebiasaan kita selama ini adalah membuat mereka merasa tidak nyaman atau langsung memaafkan begitu saja. Kita lebih cenderung memperhatikan kesalahan yang dilakukan daripada mencari solusi memperbaiki diri. Next. Nah, ini segitiga restitusi yang dimaksud. 3 langkah, makanya disebut segitiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Caranya tuh gimana tuh Bu Putri yang 3 tuh? Kita jelas sama-sama. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Dalam penerapan segitiga restitusi, peran guru yang paling positif itu berada pada posisi control manager. Nah, ini langkah-langkahnya kalau ada anak yang membuat pelanggaran atau tidak menjalankan keyakinan kelas. Yang pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Kadang kan anak kalau bikin salah ini merasa gagal, langsung takut, minder atau bahkan yang berkelahi emosi masih. Kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi kita maksudnya merubah orang yang tadi merasa gagal menjadi orang yang sukses dan artinya aku kenapa kayak gini, udah gak apa-apa, namanya juga bersalah, ibu juga pernah buat salah kayak gitu. Kamu tenang dulu. Nah, jadi kita stabilkan dulu emosinya supaya dia mikir, oh iya ya, saya manusia, saya juga pernah buat salah. Jadi gak langsung, kamu udah membuat kesalahan kayak gini, kamu harus begini-begini. Nah, jadi belum stabil emosinya udah disuruh kayak gitu, dia melakukan tapi ada dendam di dalam dirinya. Nah, itu
itu yang bahaya. Yang kedua, validasi tindakannya. Kita validasi tindakannya. Kamu kenapa kayak gini? Misalnya nih, si Gre main sama Elsa, main lempar-lempar bekas botol gitu, atau Bu Ida lewat, kena kepala Bu Ida di lututnya. Itu kan tidak disengaja ya. Nah, tapi kan Bu Ida baru jelas, ini tidak sopan ya, kena ibu, jangan begitu. Nah, tapi bagi guru yang sudah menempati posisi control manager, dia akan lebih bijaksana dengan cara menstabilkan identitas. Itu kan pasti takut nih si Gre-nya nih, takut nanti pas tadi, kenapa kamu bisa kayak gini? Kamu tadi lagi ngapain kok bisa lasitnya kena kepala ibu? Tidak sengaja Bu, tadi lagi main sama Elsa, Elsanya ngelak, malah pas ibu lewat lagi. Nah, kamu tadi lagi main, berarti kan kebutuhan dasar mereka ini yang ingin dipenuhi sebenarnya kebutuhan dasar kesenangan, senang bermain. Kita paham sebenarnya mereka yang bisa, jadi kita bisa jadi gini, boleh main, senang boleh. Tidak ada yang larang, tapi ada kesenangan lain yang bisa kamu lakukan selain lempar-lempar gini. Kan bahaya, bisa kena ibu, bisa kena teman yang lain. Nah, jadi kita validasi tindakannya yang salah itu tadi. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, kita kan udah buat keyakinan kelas nih. Nah, ingatkan dia dengan keyakinan kelas, harus saling menghormati dan menghargai. Jadi dia ingat, jadi gimana ke depan, masih mau main kayak gini lagi nak? Enggak Bu. Jadi mau main apa? Main yang lain ya Bu, biar enggak merugikan orang lain. Nah gitu, jadi dia berpikir sendiri. Next. Praktik baik penerapan segitiga restitusi di kelas. Ya, saya sudah melakukan praktik itu kemarin pas tugas modul 1.4 di awal. Itu kami juga ada membuat skenario, nanti akan diputarkan setelah ini ya Bapak Ibu. Jadi dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Bagaimana kita sebagai guru mampu merefleksi diri pada posisi kontrol kita saat ini. Nah, kita sadari dulu, oh selama ini aku ternyata posisi kontrolnya negatif. Usahakan bagaimana kita bisa menempati posisi kontrol yang positif. Kemudian bagaimana perjalanan kita ini guru adalah sebagai amo. Jadi posisi manajer yang mampu menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, bukan malah menuntut anak menjadi merasa bersalah, minder, merasa gagal dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan dari pada modul ini. Semoga kita sudah sampai ke penghujung. Semoga sesi diskusi ini mampu membawa manfaat positif bagi diri kita dan bagi peserta didik dan secara umum bagi sekolah kita yang kita cintai ini, untuk mewujudkan disiplin positif dan profil belajar Pancasila. Salam bahagia, salam merdeka belajar. Terima kasih. Ya, penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ruby. Barangkali ada rekan-rekan dari Bapak Ibu Guru yang ingin menyampaikan sedikit masukan, kami persilahkan. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Sedikit saya berikan ya masukan ataupun reward kepada Ibu Putri Dwi Agusta Group yang telah menyampaikan materi aksi nyata 1.4
Alhamdulillah Bu Putri, barulah kita sadari betapa pentingnya kita sebagai insan pendidik ini yang menerapkan diseminasi daripada materi tersebut yang semuanya memimpin kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, masukan kepada Ibu Putri, semangat ya, jangan dikatakan pesimis, harus optimis untuk mencapai predikat sebagai guru penggerak. Itulah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Besar harapan kita semua agar kita semua bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Putri tadi di dalam lingkungan sekolah kita di SDN nomor 26 Sungai Bulu. Nah, akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini pada hari ini. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif yang disampaikan Ibu Putri hari ini, mari kita tutup dulu dengan doa. Kita ambil sikap hening sejenak. Allah yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas selesainya pertemuan pada hari ini. Engkau sendiri telah berkenan menuntun dan menampingi kami dalam kegiatan hari ini. Semoga pertemuan hari ini sungguh dapat membawa kesadaran, semoga dan pembaharuan bagi diri kami. Doa ini kami sampaikan ya Tuhan melalui perantaraan Putramu Yesus Kristus yang hidup dan berkata kini dan sepanjang segala masa. Amin. Penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya, saya juga membagikan video penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan terhadap murid saya yang sering datang terlambat dan tidak melaksanakan piket kelas. Berikut adalah narasi kasusnya. Rahel, siswi kelas 6, sering datang terlambat dan tidak melaksanakan piket kelas yang telah disepakati bersama. Kemudian, Ibu Putri pun memanggil Rahel dan menanyakan latar belakang yang mendasari Rahel melakukan hal tersebut. Oke, silakan duduk. Oke, Rahel, tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Kenapa? Karena saya sering datang tidak tepat waktu dan tidak aktif kelas. Oh iya, jadi begini, Ibu dapat laporan dari teman-teman satu kelas Rahel, teman satu tiket katanya Rahel udah beberapa minggu ini tidak melaksanakan tugas tiket. Boleh Ibu tahu kenapa alasannya? Karena saya sering bantu orang tua di rumah untuk sebelum berangkat ke sekolah. Oh gitu, jadi bikin kamu agak telat ke sekolah gitu ya? Ya Bu, Kamu ke sekolah pakai apa Rahel? jalan kaki Jalan kaki, jauh rumahnya? tidak terlalu jauh. Oh, enggak terlalu jauh. Jadi begini, membantu orang tua itu sangat bagus. Ibu mengapresiasi apa yang sudah kamu lakukan, itu berarti kamu berbakti kepada orang tua. Bagus. Cuma boleh-boleh saja membantu orang tua, tapi kita tidak boleh mengabaikan tugas kita di sekolah. Begini, Rahel ingat tidak kalau kita sudah membuat keyakinan kelas bersama? Ingat. Nah, itu kan ada beberapa keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, kalau Rahel datang terlambat, kemudian tidak mengerjakan tugas Rahel untuk tiket kelas,
Rahel sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Datang tepat waktu dan menjaga kebersihan kelas. Nah, ada 2 keyakinan kelas yang belum bisa Rahel jalankan ya. Nah, jadi untuk kedepannya apakah Rahel akan seperti itu terus atau bagaimana? Tidak Tidak. Lalu bagaimana cara Rahel memperbaikinya? bangun Oh, bangun lebih cepat gitu ya, supaya bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya juga lebih cepat gitu ya. Supaya supaya saya tidak datang telat lagi dan bisa bikin kelas. betul, bagus sekali. Jadi kedepannya Rahel bisa berjanji ya, berjanji untuk Datang tepat waktu dan akan bikin kelas terus sampai ke depan. oh iya, oke, kalau begitu Ibu akan melihat ke depannya bagaimana Rahel dapat menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama ya. Bisa ya? Bisa Bu. Oke, ya udah kalau gitu Rahel boleh istirahat lagi dulu ya. Oke. Demikianlah serangkaian kegiatan aksi nyata 1.4 modul budaya positif yang telah saya laksanakan. Tidak lupa saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian saya ucapkan terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam Guru Penggerak.